Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada wali-wali dan karomahnya? Bahwa ada kisah-kisah di mana seseorang demikian sucinya sampai dia bisa menarik mundur pesawat yang sedang terbang, kemudian bisa menjatuhkan air susu dari langit ke satu kawasan tertentu, kemudian bisa memadamkan api neraka, kemudian bisa mengajari Nabi Muhammad SAW ilmu nahu, dan kemudian ada juga yang memberikan rantai emas dari langit dan seterusnya. Ada nggak di antara Baraya yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu? Uh, saya sih membuka kemungkinan untuk menjadi percaya atas hal-hal itu. Cuman maksud saya adalah saya membutuhkan pembuktian empiris gitu. Jadi saya bisa menawarkan kepada mereka 1 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, 5 miliar rupiah untuk setiap satu keajaiban yang dipertontonkan dan dipertunjukkan langsung di depan mata saya. Kalau ada di antara mereka yang mampu melakukan itu, saya benar-benar bayar per satu keajaiban yang bisa mereka tunjukkan kepada saya sesuai dengan yang mereka klaim selama ini. Tetapi saya yakin mereka tidak akan berani untuk menerima tantangan itu walaupun saya lipat gandakan nominalnya. Kenapa? Ya biasanya mereka akan ngeles dengan mengatakan bahwa ya karomah kan tidak untuk dipertontonkan, tidak untuk diperlihatkan, tidak untuk jadi sombong-sombongan. Ya ini kan sebenarnya adalah bagian dari hikmah dan sebagainya. Ini adalah cara ngeles yang paling klise, yang intinya adalah sebenarnya mereka terjebak pada paradoks. Di mana di satu sisi mereka tanpa ditanya pun segera dan sigap menceritakan tentang betapa agungnya karomah-karomah yang mereka atau leluhur mereka miliki, tetapi ketika ditantang verifikasi mereka langsung menghindar dan kemudian mengatakan bahwa ini tidak untuk dipamerkan. Ya, begitulah. Dan kita juga sekarang mengetahui bahwa yang menceritakan karomah-karomah, wali-wali, kemudian keajaiban-keajaiban itu tidak jauh dari lingkaran kalangan habaib gitu ya, kalangan Ba'alawi. Tapi di sini saya mau sanggah Baraya bahwa cerita-cerita semacam itu sebenarnya bukan monopoli dari kalangan Ba'alawi, atau bahkan kalangan Ba'alawi sendiri pun sebenarnya tidak membicarakan itu. Yang membicarakan itu sebenarnya adalah tarekat Alawiyah. Jadi di dalam grup yang namanya Ba'alawi, yang itu mereka klaim berasal dari Nabi Muhammad, mereka itu tergabung dalam sebuah sekte tarekat yang disebut sebagai Alawiyah. Nah, sekte tarekat inilah yang biasa bercerita. Jadi nggak semua habaib, nggak semua orang-orang yang dari Ba'alawi, nggak, banyak juga di antara mereka yang rasional, banyak juga di antara mereka yang hebat. Tapi yang dari kelompok tarekat Alawiyah inilah yang biasanya menyebarkan cerita-cerita khurafat. Dan bukan hanya mereka, kalau Baraya cek orang-orang yang suka bertarekat, bersufi-sufi ria di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, mereka juga akan memiliki hal yang sama. Jadi Mama Gufron misalkan, atau Abah Gaos gitu ya, yang di Tasikmalaya dan seterusnya, jualan mereka itu tidak lebih dari cerita-cerita karomah, cerita-cerita fantastik gitu ya, yang menegaskan bahwa mereka itu memiliki kemuliaan tertentu di sisi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka anugerah berupa kesaktian tertentu gitu, yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Dan karena tema ini saya pikir sangat urgen, karena di Indonesia masih banyak pengikutnya, saya ingin uraikan kepada Baraya tentang bagaimana sih kelompok-kelompok pembual itu bisa muncul. Dan ini ternyata justru malah dampak dari dakwah ulama-ulama besar di masa lalu. Kok bisa dakwah ulama di masa lalu menghasilkan para pembual di zaman modern? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bongkar. Kalau Baraya ketemu dengan orang yang mengaku wali dan atau menceritakan tentang wali, kemudian menceritakan karomah-karomahnya, maka Baraya harus mengidentifikasi apakah mereka itu asli atau palsu. Saya kasih tipsnya sedikit ya. Wali yang asli itu mustahil untuk bercerita bahwa dirinya wali dan atau keluarganya wali dan atau leluhurnya wali. Mereka itu tidak mungkin bercerita tentang hal itu. Kenapa? Karena istilah wali itu adalah istilah yang diklaim hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi bahkan orang yang benar-benar wali pun sebenarnya dia tidak tahu apakah dirinya itu wali atau tidak gitu. Karena itu sepenuhnya adalah pengangkatan secara gaib. Begitu, itu konsep walinya itu seperti itu. Dan karena itu, maka kalau ada yang mengaku dirinya sebagai wali atau leluhurnya sebagai wali, maka itu tuh pasti palsu. Kenapa seperti itu? Karena karakteristik dari wali itu biasanya adalah punya karomah. Karomah itu adalah keajaiban-keajaiban di luar nalar yang bisa dilakukan oleh seseorang saking
taatnya kepada agama, saking solehnya, saking baiknya sebagai manusia. Kan begitu. Nah, untuk memiliki karomah tertentu itu, maka syarat paling mendasarnya itu adalah bahwa seseorang itu harus lepas sepenuhnya dari motif-motif duniawi. Nah, karena untuk mencapai karomah seseorang itu harus melepaskan unsur-unsur duniawi dalam dirinya, dalam motivasinya, dalam cita-cita dan visinya, maka dia tuh gak akan pernah peduli dengan istilah wali, istilah karomah, dan dia juga tidak akan menceritakan itu, karena dia percaya bahwa itu sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhak untuk diklaim oleh manusia. Begitu kan? Dan sekali lagi ya, level terdasar bagi seorang wali dalam tanda kutip atau mereka yang memiliki karomah adalah bahwa dia harus melepaskan motif-motif duniawi dalam ucapan, tindakan, dan bahkan dalam pikirannya sendiri. Sehingga tidak mungkin mereka itu bercerita. Kalau ada di antara mereka yang bercerita, fix itu adalah wali yang palsu. Mereka hanya para pembual, tukang dagang obat yang mengatasnamakan agama demi keuntungan mereka sendiri. Nah, tapi kok bisa di kalangan Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang suka membual seperti itu. Saya uraikan Baraya dari awal. Jadi ceritanya begini. Di dunia Islam itu ada sebuah label yang namanya itu tasawuf, dan orang-orang yang mengamalkannya itu disebut sebagai sufi. Mereka itu adalah orang-orang Islam yang tidak berorientasi pada hukum-hukum, tidak berorientasi kepada tafsir, tidak berorientasi pada mantik, tidak berorientasi pada perdebatan dan sebagainya. Fokus mereka itu adalah gimana caranya agar mereka dapat cinta ilahi, gimana caranya agar cinta ilahi itu masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, dan meluber sedemikian besarnya sampai dia harus memberikan dan menyebarkan cinta kasih itu kepada orang lain, makhluk lain, alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Jadi cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam diri, tapi kita tidak sanggup untuk menampungnya sampai dia harus meluber kemana-mana. Maka di kalangan sufi generasi awal, mereka tuh gak berpikir tentang ini hukumnya apa sehingga kamu kafir masuk neraka, ini hukumnya apa sehingga kamu sesat dan menyesatkan. Mereka tidak berpikir itu sama sekali. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mereka bisa berbuat sebaik-baiknya sebagai persembahan dan pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya memang layak untuk dicintai. Itu saja. Jadi fokusnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta itu untuk dirinya sendiri. Nah, pada level-level yang lebih mengerikan, orang-orang sufi itu akhirnya mulai terpecah jadi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah orang yang begitu tergila-gilanya, terobsesinya kepada cinta ilahi, tetapi mereka berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan agar mereka tetap normal, hidupnya tetap wajar. Karena apa? Ya yang tadi itu, kalau mereka benar-benar ingin mendapatkan cinta ilahi, maka dirinya itu harus ikhlas, harus lepas dari urusan duniawi, harus tidak peduli pada perkataan dari orang lain, dan karena itu maka dirinya tuh berbaur aja dengan masyarakat. Ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi hakim dan sebagainya. Dan orang-orang tidak tahu siapa mereka, tetapi sebenarnya mereka itu benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kelompok sufi yang seperti itu, dan kelompok yang seperti itu tuh dipimpin oleh Imam Al-Junaid. Ini saya menceritakan abad ke-9, 10, 11 ya. Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi. Tapi ada sufi yang berikutnya lagi. Sufi yang berikutnya itu adalah sekelompok orang yang tidak tahan, tidak kuat untuk akhirnya mengeluarkan syatahat, gitu. Kegilaan-kegilaan di mana saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking mabuk cinta ilahinya, maka mereka tuh akhirnya mengeluarkan kata-kata yang konyol, kata-kata yang kontradiktif dan cenderung seperti orang gila, ODGJ gitu. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan, Maha suci aku, Maha suci aku, Maha suci aku. Bukannya Maha suci Allah? Lah, saya kan Allah. Saya Allah ya? Lah, bukan, saya manusia. Gilanya tuh sampai ada di level itu gitu ya. Saya adalah yang maha benar, saya adalah yang maha kuasa, saya adalah yang maha perkasa. Itu kan atribut untuk Tuhan. Lah, emang saya bukan Tuhan ya? Ternyata saya bukan Tuhan. Nah, ada yang sampai level kegilaan seperti itu. Karena dalam pahaman mereka, ego mereka itu udah hilang. Bukannya benar-benar hilang, tapi mereka tuh merasa egonya itu melebur menjadi ego yang jauh lebih besar, yaitu ego ilahiyah.
Sehingga mereka memiliki ego, tapi egonya itu melebur menjadi ego ilahiyah yang jauh lebih besar itu, dan mereka tidak bisa menampungnya, dan karena itu mereka menjadi gila, mereka tidak bisa memilah mana ego dirinya sendiri dan ego Tuhan yang ada dalam dirinya itu gitu. Dan karena itulah maka mereka menjadi gila yang seperti itu. Nah, ini kelompok yang ini tuh di bawah pimpinan Abu Yazid Al-Bustami, kemudian yang paling terkenal adalah Al-Khalaj. Nah, kelompok kedua inilah yang memprovokasi kaum muslimin untuk menjadi sangat berhati-hati dan menjadi sangat takut terhadap sufi dan tasawuf. Karena kalau misalkan jadi ODGJ semua kayak gini tuh ya kacau kan. Waduh, ini jangankan nyari lapangan pekerjaan gitu. Untuk makan aja kayaknya menjadi orang seperti ini tuh benar-benar sulit gitu. Kan begitu. Nah, makanya sejak saat itu, baik yang sufi yang lebih bijak maupun sufi yang mabuk itu merunduk, bersembunyi. Mereka mencoba untuk dekat dengan Tuhan tanpa menjadi mencolok dan terlihat sama manusia. Makanya mereka tuh bersembunyi. Mereka bikin majelis-majelis rahasia, bikin kelompok-kelompok rahasia, dan kemudian kalaupun mereka harus ngerekrut orang atau ada yang mau masuk ke dalam kelompoknya, maka syaratnya itu penuh luar biasa, banyak sekali. Imam Al-Junaid itu sampai bikin syaratnya itu yang lebay banget. Di antaranya adalah harus hafal Quran, harus hafal sekian ribu hadis, harus mengerti tafsir, harus mengerti ilmu mantik dan sebagainya, dan semuanya itu baru kemudian direkrut gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena khawatir menjadi gila dan khawatir akhirnya membuat keresahan kepada masyarakat, kan begitu. Bahkan Imam Al-Junaid itu bikin sebuah buku yang bukunya itu bahkan tidak bisa dipahami sama orang lain gitu. Hanya dirinya saja yang paham. Demi apa? Demi untuk bisa menutupi apa yang ada di dalam ajarannya gitu. Jadi bikin kitab hanya untuk tidak dipahami oleh orang lain, tapi hanya dipahami oleh sekelompoknya saja gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, gagasan inilah yang kemudian membuat sufi itu yang awalnya mulai naik, kemudian provokatif, kemudian tenggelam lagi. Di pertengahan tahun 1000-an muncullah akhirnya Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang intelektual yang benar-benar menghancurkan, merombak total fenomena-fenomena manifestasi keagamaan pada waktu itu gitu. Jadi fikih dikritik, tafsir dikritik, mantik dikritik, tasawuf dikritik, filsafat dikritik, ilmu hadis juga dikritik, dan lain sebagainya. Al-Ghazali itu semuanya dikritik aja, dan kemudian mengarahkan semuanya pada ortodoksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang tujuannya seperti itu, karena awalnya beliau itu kan ulama yang dibayar oleh Nizamul Mulk, ya, Nizam al-Mulk. Pada waktu itu adalah wazir dari seorang amir dari kekhalifahan Baghdad. Nah, karena memang awalnya dibayarnya untuk itu, maka Al-Ghazali itu memang nyerang semuanya dan kemudian disunnikan gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, Al-Ghazali itu kan bertobat. Selama ini saya tuh ternyata motivasinya duniawi. Selama ini saya tuh memang jago filsafat, saya jago mantek. Tapi kan untuk dapat pujian gitu. Itu dia ceritakan dalam kitab yang terakhirnya, dalam Mungkin itu. Dan akhirnya setelah itu beliau itu memutuskan untuk bertaubat dan jadi sufi. Nah, ketika jadi sufi itu beliau langsung mengeluarkan buku yang tebal banget yang namanya Ihya Ulumuddin. Di dalam buku itu tuh dijelaskan beberapa hal. Nah, salah satu yang paling pentingnya itu adalah beliau mengatakan ilmu yang paling tinggi itu adalah tasawuf. Nah, karena ilmu yang paling tinggi itu adalah tasawuf, maka ilmu itu tuh bukannya harus disembunyikan, tapi harus ditampilkan terbuka. Kita tuh bukan hanya harus bahas hadis, itu kan ilmu duniawi, karena itu soal bacaan, soal verifikasi, itu kan semuanya adalah ilmu-ilmu buatan manusia. Nggak usah kita tuh terjebak pada ilmu-ilmu semacam ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih, itu semuanya adalah ilmu duniawi. Kita pindah pada ilmu-ilmu agama yang asli, kata Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddinnya. Apa saja ilmu yang asli itu? Ya ilmu agama, yaitu gimana cara kita bersabar, gimana cara kita ikhlas, gimana cara kita berkontribusi kepada orang lain tanpa pamrih, gimana caranya kita melindungi alam semesta, gimana caranya kita berkasih sayang terhadap makhluk Tuhan yang lain, dan sebagainya. Nah, itu ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukan ini hukumnya apa, tapi bagaimana kita mencintai. Jadi ilmu agama itu bukan, nah kalau ini masuk neraka, bukan, tapi bagaimana caranya agar membebaskan manusia dari penderitaan kehidupan.
Nah, itu gagasannya Al-Ghazali. Dan itu semua tuh ada dalam tasawuf. Nah, tasawuf malah disembunyikan. Makanya kata Al-Ghazali, justru tasawuf itu harus diajarkan. Nah, nanti kan jadi tersesat itu kayak Al-Halaj yang jadi gila-gila yang seperti itu. Nah, kemudian Al-Ghazali mengatakan, oke, biar tidak seperti itu, maka setiap orang yang mau belajar Islam itu harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nah, begitu. Eh, Masuk akal kan? Masuk akal. Layak, layak. Wajar, wajar. Tapi disinilah masalahnya, dan inilah yang awal mula kejatuhan Islam, kejatuhan peradaban Islam. Jadi banyak sekali sarjana-sarjana di dunia ini yang menganggap keruntuhan peradaban Islam itu gara-gara intelektualitas Al-Ghazali. Nah, salah satunya itu adalah pernyataan ini. Nah, pernyataan ini emang masalahnya apa? Pernyataan bahwa kalau mau belajar Islam harus ada gurunya. Ya, wajar kan? Nah, di sini ada sedikit trikinya, Baraya. Jadi gini, dalam prinsip Islam, guru itu dia dihormati karena dia memiliki ilmu. Jadi yang memiliki otoritas itu adalah ilmu, bukan si guru, tapi ilmunya. Jadi seseorang disebut dia pandai, disebut ulama, disebut guru adalah karena ilmunya. Betul kan? Masuk akal kan? Tapi sejak Al-Ghazali mengatakan seperti itu, maka dibalik, dunia Islam itu tiba-tiba jadi terbalik. Di mana-mana jadi memprioritaskan gurunya di atas ilmunya. Jadi bahkan ketika ada guru yang cabul, ketika ada guru yang nggak ngerti Al-Quran dan sebagainya, selama dia ngakunya guru, maka dia dianggap sebagai gudang dan pusat ilmu pengetahuan. Jadi kalau dulu mah ilmu adalah cara untuk memuliakan guru, nanti pada masa perkembangan selanjutnya, guru itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kebalik kan, guru jadi sumber ilmu pengetahuan sehingga kita harus sungkem dan akhirnya harus beradab kepada guru yang dimaksud itu. Nah, kebalikan, dan kebaliknya ini tuh pada akhirnya juga membuat ajaran Islam tuh jadi sedikit kebalik. Yaitu apa? Yaitu kalau kita mau belajar Islam, mau belajar Quran, belajar sunnah dan sebagainya, hati-hati harus pakai pembimbing. Nah, ini masalahnya. Dalam Islam itu ada mukjizat di mana Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua orang atau sebagian besar orang. Ya kan? Nah, tetapi kemudian sejak Al-Ghazali itu tuh jadi karena takut tersesat, karena ada kejadian-kejadian sebelumnya kan, ada Al-Halaj, Al-Bustami dan sebagainya, maka kalau mau belajar agama, mau belajar ikhlas, mau belajar takwa, mau belajar qanaah dan sebagainya, justru harus ada pembimbingnya, harus ada mursyidnya. Dan karena seperti itu, justru kita tuh pada akhirnya ikut pada ajaran si guru itu, bukan ikut pada apa yang diajarkan sama si guru itu. Begitu. Nah, jadi secara tidak sengaja Al-Ghazali itu pada akhirnya menyebabkan keruntuhan peradaban Islam, yaitu menurut salah satu teori ya. Dan pada akhirnya ajaran Al-Ghazali ini menjadi jembatan atas munculnya tarekat-tarekat. Nah, ini yang penting tuh di sini. Munculnya tarekat-tarekat. Tarekat-tarekat itu awalnya tuh diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang yang pengen belajar ke universitasnya Al-Ghazali tapi ditolak. Gara-gara ilmunya kurang atau syaratnya bagaimana, atau karena beliau itu mazhabnya Hambali gitu. Karena Imam Al-Ghazali dan kakaknya atau adiknya, saudaranya ya Ahmad Al-Ghazali yang berikutnya nanti jadi kepala sekolah di sana, itu kan Syafi'iyah. Jadi biasanya agak gimana gitu sama yang Hambaliyah itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau belajar ke situ, tapi kemudian gagal, dia pulang lagi dan akhirnya dia mendirikan tarekat, terinspirasi oleh ajaran-ajaran Abu Hamid Al-Ghazali. Pas dia bikin tarekat, karena beliau itu adalah orang yang suci, orang yang tulus, orang yang ikhlas dan sebagainya, ada saja kisah-kisah di mana beliau itu melakukan sesuatu yang ajaib gitu. Nah, sesuatu yang ajaib inilah yang kemudian 2-3 abad kemudian tuh dituliskan, dan akhirnya kalau kita berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak akan bercerita tentang bukan soal betapa takwanya beliau, bukan soal betapa dermawannya beliau, bukan. Tapi kalau kita mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti ceritanya adalah tentang ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa melipat ruang dan waktu, beliau adalah wali kutub dan sebagainya, yang keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bikin tarekat itu adalah lembaga pengajar sufi. Jadi sufi yang tadi ditakuti, kemudian sama Al-Ghazali justru malah dinaikkan, kemudian disuruh jadi sebuah lembaga, ada gurunya, ada mursyidnya, ada baiatnya, dan seterusnya. Nah, yang pertama melakukannya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani inilah yang kemudian
oleh orang lain ditiru. Jadi orang-orang lain tuh bikin tarekat-tarekat juga gitu, bikin sufi-sufi juga, semuanya tuh bikin. Pas sudah bikin apa? Terjadi persaingan satu sama lain. Saling menjelekan dan saling membanggakan dirinya karena sudah jadi lembaga kan, sudah ada persaudaraan suci di antara mereka gitu. Nah, karena itu maka pengikut-pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani itu fokusnya adalah pada karomah, pada wali. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani mah bisa terbang, bisa menggigit kereta api sampai keretanya putus dan seterusnya. Oh, kalau Baraya baca buku-buku Syekh Abdul Qadir yang biografinya itu semuanya aduh, ya gitulah cerita-cerita aneh yang kayak gitu. Nah, tapi itu diikutin dan tarekat-tarekat itu tuh bersaing. Nah, salah satu tarekat yang ikut dalam persaingan ini itu adalah tarekat Alawiyah yang Habib-Habib itu. Jadi mereka itu sekarang disibukkan oleh cerita-cerita yang bombastis. Karena apa? Karena mereka itu sedang bersaing dengan tarekat yang lain. Adu kesaktian guru, adu kesaktian kelompok, adu kesaktian wirid gitu dan sebagainya. Padahal mereka tuh ya bikin agama di dalam agama gitu. Karena mereka bikin baiat sendiri, bikin lembaga sendiri, kemudian bikin cerita-cerita dan bacaan-bacaan sendiri gitu. Jadi ada wirid tarekat ini begini, wirid tarekat itu begini, wirid tarekat ini begini. Nanti siapa yang paling kuat, siapa yang hebat, siapa yang paling banyak walinya dan sebagainya, itu yang menjadi persengketaan mereka itu di situ gitu. Makanya kalau Baraya misalkan baca buku-buku Ba'alawi itu, Baraya misalkan akan menemukan bahwa pendiri tarekat Alawiyah yaitu Faqih Muqaddam itu mengklaim dirinya, saya sekarang tidak lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat saya jauh lebih terkenal. Nah, jadi menciptakan validasi-validasi bahwa kelompoknya itu adalah yang paling hebat, yang paling kuat dan seterusnya gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, ini tuh bukan cerita-cerita bombastis ini tuh bukan monopoli Ba'alawi, bukan monopoli Alawiyah, tapi tarekat-tarekat yang lain juga seperti itu. Coba Baraya ikut pengajian 2 bulan aja, sebulan bahkan ke Syekh Gawas itu. Ya Abah Gawas ya, saya mohon maaf ya. Baraya juga akan menemukan cerita-cerita bombastis yang seperti itu, tapi untuk mengagungkan Syekh Gawasnya gitu, Abah Gawasnya gitu. Baraya ke siapa itu? Mama Gupron itu juga kan tarekat gitu. Ya, bikin cerita bahwa saya adalah penjaga gawang neraka dan sebagainya. Kelompok-kelompok itu tuh bersaing demi mendapatkan pengikut dengan cara menjejalkan masyarakat dengan cerita-cerita kesaktian kelompok mereka sendiri. Gitu. Dan kalau Baraya ikut pada pesantren-pesantren mereka, Baraya itu nggak akan belajar Islam. Baraya itu nggak akan belajar Quran, nggak akan belajar sunnah dan sebagainya. Karena kalau mau belajar sunnah, harus belajar Quran, harus gini dulu, lewat saya. Nah, kayak gitu semuanya. Baraya nggak akan diajarin, tapi yang paling jauh diajarin wirid-wirid, diajarin mantra-mantra. Nanti kalau kamu baca wirid ini nanti ada ijazahnya ya, baca wirid ini 1320 kali setiap pagi di hari Rabu ketika kelinci-kelinci sedang menguap. Nah, pas detik itu kita harus baca ini sekian gini gitu. Nah, itu setiap tarekat sekarang tuh punya wirid khusus, punya amalan khusus, punya zikir khusus, punya ijazah khusus dan sebagainya untuk bersaing satu sama lain. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan peradaban Islam itu hancur, bukan gara-gara Al-Ghazali secara sengaja merusaknya, tetapi tujuan Al-Ghazali itu bagus, tujuannya adalah ajaran yang benar dalam Islam itu bukan fikih, bukan tafsir, bukan apa-apa, tapi yang paling penting itu gimana berbuat baik, gimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana cara bertakwa dan sebagainya. Nah, tapi berhubung ajaran-ajaran itu tuh di yang periode sebelumnya itu justru membuat orang-orang mabuk cinta ilahi dan akhirnya banyak disalahpahami, maka Al-Ghazali justru malah yuk kalau mau belajar yang seperti itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Nah itu sampai sejauh itu tuh wajar dan Al-Ghazali itu sama sekali nggak melakukan kesalahan. Tapi generasi berikutnya orang-orang tuh menjadi fanatik. Dan akhirnya ya silakan aja Baraya cek, Baraya ikut ke pesantren yang penuh dengan tarekat, Baraya tuh diajarinnya wirid-wirid, ajaran-ajaran kebatinan, cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya, termasuk juga memadamkan api neraka dan sebagainya. Oke, Baraya itu saja ya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna buat Baraya semua. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.